Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat berjumpa kembali di channel Verlin Amuro. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman mint. Tanaman mint yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah dua jenis tanaman mint. Yang pertama adalah chocolate mint, seperti yang terlihat pada gambar. Dan kemudian juga nanti akan ada peppermint. Nah, dua jenis tanaman ini saya sudah tanam sendiri ya, dari bibitnya sampai dengan tumbuh cukup banyak ya, cukup meluas. Nah, sambil nanti Anda semua melihatnya, saya akan jelaskan bagaimana tanaman mint ini, dari mana berasal, dan kemudian nanti seperti apa perkembangannya. Bisa disaksikan langsung karena tanaman ini memang saya tanam sendiri dan kemudian saya juga sudah memperbanyaknya ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana juga cara memperbanyak tanaman mint ya. Baik, kita mulai. Tanaman mint tumbuh subur di dekat genangan air, danau, sungai, dan titik lembab dingin di tempat teduh sebagian. Secara umum, tanaman mint mentolerir berbagai kondisi dan juga dapat ditanam di bawah sinar matahari penuh. Nah, mint tumbuh sepanjang tahun, jadi tanaman ini bukanlah tanaman musiman, melainkan tanaman yang bisa hidup sepanjang tahun, asalkan mendapatkan cahaya yang sesuai, cahaya matahari yang sesuai dengan pertumbuhannya, dan juga mendapatkan cukup air, karena tanaman mint ini sangat menyukai kondisi yang basah, cukup air. Apabila ditanam di iklim tropis seperti di Indonesia, maka tanaman mint bisa tumbuh sangat cepat apabila ditempatkan di genangan air ya. Artinya tidak kekurangan air. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa tanaman mint juga bisa hidup di dalam air. Nah, itulah salah satu cara untuk memperbanyak tanaman mint. Nanti di episode berikutnya, saya akan bahas mengenai detail untuk memperbanyak tanaman mint. Saya akan kupas tuntas caranya memperbanyak tanaman mint. Untuk di episode kali ini, saya akan jelaskan sedikit saja, yaitu cara untuk memperbanyak tanaman mint adalah bisa dengan stek ya, dan untuk prosesnya paling cepat itu kita bisa lakukan di dalam air. Nah, dari situ ketika sudah tumbuh akar di dalam air tersebut, akarnya sudah cukup banyak, kita bisa pindahkan ke tanah. Nah, untuk tanaman yang selanjutnya adalah peppermint. Peppermint merupakan hasil persilangan atau mint hibrida antara watermint dan juga spearmint. Aslinya dari Eropa dan Timur Tengah. Tanaman ini sekarang tersebar luas dan dibudidayakan di banyak wilayah di dunia. Kadang-kadang ditemukan di alam liar dengan spesies induknya. Peppermint umumnya tumbuh paling baik di lokasi yang lembab. Sama seperti tanaman mint lainnya, menyukai teduh dan berkembang dengan rimpang di bawah tanah. Tunas muda diambil dari stek ya, dan mereka tumbuh dengan sangat cepat menutupi tanah. Nah, kemudian daun dan puncaknya ini berbunga seperti ya, warnanya seperti ungu kecil ini, dan nanti akan menjadi biji. Karena pada umumnya tanaman mint bisa juga dikembangbiakan dengan cara biji dari biji. Jadi tidak hanya menggunakan stek tapi juga dari biji. Hanya saja untuk perkembangbiakan dengan cara menanam biji atau benih tidak terlalu direkomendasikan, karena tingkat keberhasilannya tidak cukup tinggi seperti halnya dengan menggunakan stek ya. Dengan menggunakan stek kita bisa mendapatkan hasil yang cepat dan juga tingkat keberhasilannya cukup tinggi ya, di atas 70%. Bahkan yang saya lakukan sendiri,
tingkat keberhasilannya adalah 100%. Artinya dari semua stek tanaman yang sudah saya budidayakan, tanaman mint semuanya berhasil, yaitu menggunakan metode air. Nah, seperti itu. Kalau Anda sudah lihat tanaman mint antara coklat mint dan juga peppermint, pasti Anda akan mengenali perbedaannya. Ya, perbedaannya dari bentuk daunnya itu paling mencolok. Bentuk daunnya untuk coklat mint itu lebih cenderung ke oval, agak bundar ya. Sama-sama ujungnya itu bergerigi. Tapi kalau si coklat mint ini dia lebih oval, lebih membulat ya. Sedangkan peppermint itu bentuk daunnya lebih lancip atau lebih runcing dan lebih memanjang. Warna hijaunya pun berbeda. Untuk coklat mint kita bisa lihat tadi di garis daunnya itu kecoklatan. Mungkin juga itulah kenapa memang disebutnya si tanaman coklat mint itu ya coklat mint karena ada warna coklatnya. Sedangkan si peppermint sendiri tidak memiliki warna coklat sama sekali di tulang-tulang daunnya. Jadi dia memang pure warnanya hijau. Dan untuk pertumbuhannya pun bisa dilihat ya. Untuk coklat mint ini sangat cepat sekali dia menjalar, melebar, akarnya terus bertumbuh dan semakin banyak. Kalau peppermint ini tidak secepat coklat mint untuk penyebarannya, untuk perkembangbiakannya ya. Untuk peppermint sendiri yang saya tanam kali ini sudah berbunga, bunganya berwarna ungu ya, cantik. Nah kecil-kecil, nah ini yang akan menjadi nantinya bibit untuk selanjutnya bisa ditanam kembali. Oke, sekian itu saja dari saya penjelasan tentang tanaman mint pada kali ini. Di episode berikutnya, episode selanjutnya, saya akan bagikan pengalaman saya memanen tanaman mint saya dan juga bagaimana saya mengembangbiakan tanaman mint saya yang semula hanya beberapa batang menjadi begitu banyak yang bahkan saya bisa panen setiap harinya di rumah saya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Komen di bawah ini apabila kalian ingin request untuk tanaman yang selanjutnya akan saya bahas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.